So I'll start the webinar. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome and thank you for joining today's webinar on compressed biomethane. My name is Robert Eden, and I'm the President Director of PT Organics Bali, the host for this webinar. Organics has been active in Indonesia for the last 20 years, primarily engaged in the conversion of various types of waste material into commercial revenue streams. With this webinar, we hope to help advance important social agenda activities on three fronts. 1, renewable energy production. 2, greenhouse gas mitigation. And 3, environmental protection. All very important topics. I hope you will find today's topic interesting and relevant. I will now ask our team to introduce themselves prior to Jacob taking over in Bahasa as the chair of this meeting. So over to you, Mark. This is a good start. Right. So yes, hello, my name is Mark Malden. I'm the technical director of Organics. I've worked in Indonesia with Rob for some time. I've been in the industry for more than 30 years and was involved with the set up Organics back in 1996. And I'm responsible for pretty much all the technical aspects of Organics. Morning, my name is Keith Richardson. I'm commercial director with the Organics Group, currently based in the UK. Spent some 10 years living in the region and similar to Mark, about 30 years experience in the sector. Halo, selamat pagi semuanya beserta. Nama saya Jacob. Saya sudah dengan Organics lebih 20 tahun dan saya sedang ditugas di Indonesia, Jakarta dan Bandung. Selamat pagi peserta sekalian. Terima kasih untuk mendampingi kami Organics Bali dalam webinar biogas Advancing Biogas Revolution ini. Nama saya Mengendi Kanan. Saya tidak lama bergabung dengan Organics, baru sampai 1 tahun lagi, tapi saya berpengalaman dalam biogas plant projects sudah selama 5 tahun dan akan melanjuti lagi dalam hal renewable energy ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi seluruh peserta webinar. Terima kasih. Saya Tajudin, ya. Saya sudah bekerja dan berpengalaman seluruh dunia, ya, baik di Eropa, di Timur Tengah, Asia maupun di Indonesia. Untuk baik energi fosil fuel maupun renewable energy dan environmental protection. Dalam hal ini saya sudah bekerja di PT Organics Bali dan bila ada berhubungan dengan senior sales manager, saya adalah berperan dalam posisi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabto Aprilianto. Saya bergabung dengan Organic Bali kurang lebih 7 tahun sebagai site engineer. Terima kasih.
Oke, selamat pagi hadirin sekalian dan selamat datang di webinar kami tentang kompres biomethane. Biogas telah menjadi topik penting bagi banyak orang-orang yang bergerak di sektor energi baru, tidak hanya di Indonesia namun secara global. Dengan global warming menjadi isu penting bagi bumi kita, produksi dan penggunaan biogas menawarkan peluang penting untuk mengurangi emisi metana ke atmosfer dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dalam struktur proyek komersial yang bankable dan layak menjadikannya teknologi yang sangat penting untuk dipahami. Tujuan webinar hari ini adalah untuk memberikan gambaran umum dan perkenalan teknologi yang terlibat dalam pemisahan dan pembersihan biogas komersial. Pak Sabto akan menjelaskan topiknya. Setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Selamat datang di webinar hari ini yang akan membahas topik menarik mengenai teknologi biogas upgrading. Biogas, sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui pencernaan bahan organik secara anaerobik, memiliki potensi besar dalam transisi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saat ini sedang terjadi transisi revolusioner di mana kita semua dapat berperan. Berbagai jalur proses dari bahan baku biogas hingga menjadi sumber energi yang bersih dan dapat digunakan bukannya tanpa tantangan. Tujuan pembicaraan hari ini adalah untuk memperkenalkan pilihan utama produksi biometana dari biogas. Ini adalah proses pemisahan terutama untuk menghilangkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida dari metana. Namun kadang-kadang diperlukan juga untuk menghilangkan oksigen dan nitrogen, karena hal ini tidak dapat dikendalikan di bagian hulu. Kami akan memulai setiap kasus dengan deskripsi proses sederhana diikuti dengan diagram alir proses yang mengidentifikasi bahan bagian utama peralatan yang terlibat. Kami juga akan memberikan beberapa data penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang terlibat, serta grafik 3 dimensi dari setiap proses untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang pabrik yang sebenarnya. Teknologi yang akan dibahas diantaranya water scrubbing, chemical absorption, pressure swing absorption, membrane spiration, xerogenic spiration, dan yang terakhir adalah tinjauan singkat pada sistem hybrid, yang mana dua teknologi sebelumnya digabungkan untuk memperoleh manfaat dari keduanya. Semua teknologi tersebut saat ini diterapkan dan digunakan di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi terbaik, dan bahwa setiap situasi memiliki faktor pendorong yang dapat menghasilkan solusi teknologi terbaik yang berbeda-beda. Tujuan hari ini bukan untuk memberi penjelasan mendalam mengenai masing-masing faktor, namun untuk memberikan gambaran umum mengenai faktor-faktor utama yang terlibat. Sebelum melanjutkan, kami ingin mengulas secara singkat perjalanan perusahaan kami dari latar belakang teknologi landfill. Sebuah perjalanan yang dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu dengan menyediakan flare stack untuk pengendalian gas di TPA. Kami beralih dari bidang teknik pembakaran ke penyediaan peralatan untuk pembangkit listrik menggunakan gas dari TPA dan pengolahan lindi, menggunakan teknologi pemisahan amonia yang sekarang diterapkan pada pengolahan air limbah. Baru-baru ini, kami fokus pada pemulihan amonia dari air lindi dan air limbah. Pada tahun 2000, kami memenangkan hibah yang didanai pemerintah Inggris untuk membangun pyrolyzer. Dan saat ini kami memiliki unit khusus kami sendiri yang kami sebut Pyroclass,
yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan sampah dan produksi arang karbon. Teknologi pemisahan biometan terkompresi terus menjadi tema sepanjang pengembangan teknologi baru kami. Dengan sistem pemisahan pertama adalah water scrubber yang dirancang dan dipatenkan pada tahun 1988. Dalam hal ini, biometan terkompresi digunakan dalam dump truck Volvo. Dalam hal pemisahan biogas, ada beberapa elemen umum yang diterapkan pada sebagian besar teknologi atau bahkan seluruh teknologi. Dalam diagram alir proses ini, bioscrubber ditampilkan sebagai unit proses pertama dalam rangkaian proses. Bioscrubber memiliki keunggulan biaya modal yang relatif rendah dan biaya operasional yang rendah. Bioscrubber yang dirancang dan dioperasikan dengan benar dapat diandalkan untuk menghasilkan hidrogen sulfida tingkat rendah dari konsentrasi yang biasanya ditemukan dalam biogas. Biasanya dari beberapa ribu ppm turun hingga kurang dari 100 ppm. Tentu saja, ada situasi di mana bioscrubber mungkin tidak cocok. Dalam hal ini ada sejumlah alternatif yang tersedia yang tidak akan kami bahas di sini. Unit proses lain yang diperlukan pada sebagian besar sistem adalah chiller untuk pengeringan. Biogas biasanya jenuh dengan air yang berasal dari proses basah. Tujuannya adalah mengurangi titik embun ke tingkat yang tidak berdampak pada proses hilir. Suhu ini akan bervariasi mulai dari titik embun plus 20 derajat Celcius yang biasanya merupakan batas maksimum untuk mesin gas dan minus 10 derajat Celcius pada saluran pipa gas. Carbon filter akan bertindak sebagai unit pemisahan gas untuk menghilangkan sisa hidrogen sulfida dan sejumlah gas tertentu lainnya yang dapat mempengaruhi pada kinerja hilir. Kompresor bertekanan rendah kemudian diperlukan untuk membawa biogas ke tekanan dari operasi proses yang akan digunakan. Kompresor bertekanan tinggi akan membawa gas metana akhir yang dimurnikan ke tekanan yang diperlukan untuk penggunaan final. Dimulai dengan water scrubbing sebagai yang pertama dari teknologi pemisahan utama. Water scrubbing adalah teknologi berbiaya relatif murah yang dapat bekerja secara memadai dalam banyak aplikasi. Persyaratan utama, seperti namanya, adalah suatu aliran air dan metode pembuangan air tercemar yang dikeluarkan dari proses tersebut. Gambar di sini adalah alat water scrubbing yang dibuat pada tahun 1988 di Inggris, ketika paten diterapkan dan diberikan atas teknologi yang dikembangkan. Dengan water scrubbing, target gas yang akan dihilangkan dari biogas meliputi hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan gas kontaminan seperti merkaptan. Water scrubbing melibatkan pengaliran biogas berlawanan arah dengan aliran air bertekanan. Saat biogas bersentuhan dengan air, berbagai kotoran seperti karbon dioksida dan kontaminan terlarut lainnya diserap oleh air, menghasilkan aliran gas yang kaya metan. Proses water scrubbing beroperasi berdasarkan prinsip kelarutan dan perpindahan massa. Kotoran larut dan bereaksi dengan air karena kelarutannya dalam fase air. Jika gas yang terlibat memiliki kelarutan yang rendah dalam air, seperti metan, maka gas tersebut tidak akan dihilangkan dari aliran gas. Stripper digunakan untuk menghilangkan gas yang ditangkap dari air, sehingga dapat disirkulasikan kembali. Proses penghilangannya tidak sempurna, sehingga jika digunakan dalam kondisi asam, akan menumpuk di dalam air dan perlu diganti. Kedua grafik ini menunjukkan kelarutan karbon dioksida dan metana dalam air. Seperti yang dapat dilihat, karbon dioksida sekitar 100 kali lebih mudah larut dibandingkan metana. Artinya, jika aliran biogas yang mengandung karbon dioksida dan metana dialirkan melalui badan air, karbon dioksida tersebut akan diserap ke dalam air, sehingga sebagian besar metana akan berbentuk gas bebas. Kebetulan hidrogen sulfida lebih larut dalam air dibandingkan karbon dioksida, sehingga water scrubber bertekanan juga dapat menghilangkan hidrogen sulfida. Kelarutan juga dipengaruhi oleh tekanan parsial suatu gas atau besarnya tekanan dalam campuran gas yang berasal dari satu jenis gas. Jadi, semakin rendah konsentrasinya, semakin rendah tekanan parsialnya, dan semakin rendah pula kelarutannya. Meskipun karbon dioksida dan hidrogen sulfida bergabung dengan air membentuk asam,
asam karbonat, dan asam hidrosulfat, keduanya dapat dihilangkan sebagai gas melalui pengupasan udara. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, sisa asam pada akhirnya akan menumpuk sehingga air pembersih perlu diganti. Di sini kita melihat kompresor bertekanan rendah menyalurkan biogas bertekanan menuju water scrubber. Dalam water scrubber ini, karbon dioksida dan hidrogen sulfida secara istimewa dilarutkan ke dalam air. Setelah melewati water scrubber, tekanan dikurangi melalui flush column, di mana gas yang diserap dilepaskan karena perubahan tekanan. Pada titik ini, metana dapat dilepaskan secara istimewa dan dikembalikan ke saluran masuk biogas. Fungsi ini diikuti dengan stripping kolom, di mana sebagian besar karbon dioksida diserap dari air dan dilepaskan ke atmosfer. Pemulihan karbon dioksida dari metode pemisahan ini tidak memberikan peluang yang baik, karena udara bercampur dengan karbon dioksida pada titik pelepasan, sehingga memerlukan proses pemisahan lebih lanjut. Setelah dihilangkan, air dapat disirkulasikan kembali untuk digunakan kembali atau dilepaskan. Ini adalah susunan peralatan khas untuk water scrubber. Dengan scrubber dan stripping kolom disusun dengan flush kolom terletak di antara keduanya. Tinggi kolom sekitar 6 dan 12 meter tergantung pada desain yang dibutuhkan. Tabel ini menunjukkan manfaat utama dan biaya. Hilangnya CH4 mewakili jumlah metana daripada yang dihilangkan dengan karbon dioksida di dalam scrubber. Karbon dioksida jauh lebih larut dalam air dibandingkan metana, tetapi masih ada sejumlah metana yang diserap. Manfaatnya antara lain: 1. Peralatan relatif mudah dipasang. 2. Proses menghilangkan gas dan partikel yang bermasalah. 3. Produk gas dengan kemurnian tinggi dapat dihasilkan dengan rendemen yang baik, yaitu kerugian yang relatif rendah. 4. Tekniknya relatif sederhana, tidak melibatkan bahan kimia atau peralatan khusus. 5. Prosesnya dapat menetralkan gas korosif. Permasalahan utama yang harus diatasi antara lain: 1. Keterbatasan berkaitan dengan penyerapan H2S akibat perubahan pH. 2. H2S bereaksi dengan air membentuk asam hidrosulfat yang dapat merusak peralatan. 3. Prosesnya membutuhkan banyak air meskipun dengan proses regeneratif. 4. Penangkapan karbon dioksida sebagai produk terpisah bukanlah pilihan yang baik di sini. Penyerapan bahan kimia banyak digunakan untuk aplikasi biogas upgrading. Ini dapat diandalkan dan efisien. Namun, hal ini memerlukan penggunaan bahan kimia yang mungkin mahal dan relatif rumit untuk dibuat dan dioperasikan. Amina adalah senyawa organik yang mengandung atom nitrogen basa dan telah digunakan dalam proses biogas upgrading, khususnya dalam penghilangan gas asam seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida dari biogas. Seperti dapat dilihat pada grafik ini, bertambahnya CO2 ke dalam cairan amina merupakan fungsi dari keduanya tekanan dan suhu. Ketika suhu turun, pembebanan meningkat. Semakin naik, maka pembebanan semakin berkurang. Hal ini memunculkan konsep thermal swing, di mana absorbing kolom bersuhu dingin dan bertekanan, sedangkan desorbing kolom lebih panas dan bertekanan lebih rendah. Dengan metode ini, pelarut kimia digunakan untuk bereaksi secara selektif dan menyerap kotoran spesifik dari aliran biogas. Biasanya, pelarut berbasis amina seperti monoetanolamin atau dienolalamin digunakan lantaran afinitasnya yang tinggi untuk gas asam seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Proses ini juga dapat menggunakan etanol atau metanol berdasarkan temperatur swing. Ketika biogas dilewatkan melalui absorption kolom yang mengandung pelarut, gas pengotor mengalami reaksi kimia dengan molekul pelarut, sehingga gas pengotor terpisah dari metana. Salah satu keuntungan utama dari chemical scrubbing adalah kemampuannya untuk mencapai tingkat kemurnian yang tinggi. Seringkali removal gas pengotor melebihi 99%. Selain itu,
Chemical scrubbing menawarkan selektivitas yang lebih tinggi untuk kotoran tertentu dibandingkan dengan metode physical scrubbing seperti water scrubbing. Aliran prosesnya mirip dengan water scrubber. Hanya saja fluida penyerapnya bukan air dan tidak beroperasi berdasarkan pressure swing saja. Di sini karbon dioksida dihilangkan dalam scrubber kolom dingin yang beroperasi pada tekanan. Kemudian diteruskan ke flash vessel yang tujuannya adalah untuk mengambil kembali metana yang mungkin terkumpul di scrubber dan meneruskannya kembali ke inlet biogas. Cairan yang telah disirkulasi selanjutnya dipanaskan dan diturunkan tekanannya untuk mengurangi komposisi cairan pada gas dan selanjutnya dialurkan menuju desorption column untuk regenerasi. Dengan teknologi ini, gas sisa yang mayoritas terdiri dari karbon dioksida dapat diperoleh kembali, tergantung pada konfigurasi peralatan. Kolom di sini cenderung berdiameter lebih kecil dan lebih tinggi daripada water scrubber. Di sini kita melihat scrubber dan stripper kolom yang terletak di antara keduanya dan berdampingan dengan flash vessel. Dengan teknologi ini, kehilangan gas metana bisa diminimalisasi dengan memilih regen yang sangat spesifik untuk gas yang akan diserap. Manfaatnya meliputi 1. Menghilangkan gas hidrogen sulfida secara sempurna. Metode ini tidak memerlukan tahapan tertentu untuk menghilangkan hidrogen sulfida. 2. Efisiensi dan laju reaksi lebih tinggi dibandingkan dengan water scrubber. Masalah utama yang harus diatasi meliputi 1. Mahalnya bahan kimia. 2. Diperlukannya input bahan kimia tambahan. 3. Ada persyaratan untuk mengolah limbah bahan kimia. 4. Thermal swing membutuhkan sumber panas. Pressure swing absorption disebut sebagai PSA. Adalah proses yang menarik karena tidak memerlukan bahan kimia dan karena sangat selektif pada tingkat molekuler. Dapat mencapai tingkat kemurnian metana yang tinggi. Namun, agak rumit untuk dibangun dan dipelihara. Saringan molekuler dipilih dalam biogas upgrading karena selektivitas, kapasitas, dan efisiensinya yang tinggi. Berbagai jenis saringan molekuler tersedia, masing-masing dirancang untuk aplikasi yang spesifik dan komposisi gas tertentu. Pilihan saringan molekuler yang tepat tergantung pada tingkat pengotor dalam biogas dan kualitas gas yang diinginkan sesuai penggunaan. Apakah untuk pembangkit listrik, pemanasan, atau injeksi ke dalam saluran pipa gas alam. Seperti dapat dilihat pada grafik yang disajikan di sini, karbon dioksida dapat diserap ke dalam bahan saringan molekuler lebih mudah daripada metana. Dapat dilihat juga bahwa tingkat penyerapan relatif juga penting. Ini mengarah pada waktu retensi optimal di setiap vessel. Sebelum beralih ke absorpsi dan desorpsi yang akan kami bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, proses pemurnian didasarkan pada sifat absorpsi diferensial gas pada absorption padat, yang dikenal sebagai saringan molekuler. Ketika biogas dimasukkan ke dalam sistem PSA, dia melewati serangkaian absorption kolom yang dikemas dengan saringan molekuler. Saringan ini memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk kotoran seperti karbon dioksida, uap air, dan jejak kontaminan lainnya dibandingkan dengan metana. Dengan memvariasikan tekanan dan siklus kolom antara fase absorpsi dan desorpsi secara selektif, kotoran terabsorpsi ke saringan pada satu fase dan dilepaskan pada fase lainnya, menghasilkan aliran metana yang dimurnikan. Salah satu keunggulan utama PSA adalah kemampuannya untuk mencapai tingkat pemurnian yang tinggi, seringkali melebihi kandungan metana 99%, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk biogas upgrading. Selain itu, sistem PSA dapat beradaptasi dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi komposisi umpan gas yang berbeda dan tingkat kemurnian yang diinginkan. Absorpsi, di mana gas target terabsorpsi ke dalam media filter di bawah tekanan. Depressurization, di mana tekanan dilepaskan. Desorpsi, di mana gas yang ditargetkan untuk dihilangkan dikeluarkan, seringkali dalam kondisi vakum, dan terakhir, repressurization sebelum dimasukkan kembali ke operasional. Setiap vessel melewati siklus ini secara berurutan. Waktu dan tekanan yang digunakan penting dalam desain proses. Peralihan kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan selektivitas yang lebih tinggi dan meminimalkan kehilangan metana.
Desorpsi dengan bantuan vakum juga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan memastikan desorpsi penuh tercapai sebelum mengembalikan ke tangki ke mode absorpsi. Tipikal konfigurasi unit ditunjukkan di sini dengan valve bank di tengah, mengelola 4 fase di setiap vessel. Kecepatan peralihan bisa tinggi. Hal ini membutuhkan algoritma kontrol dan valve yang secara tepat mengelola setiap fase di masing-masing vessel. Proses hilangnya metana bisa serupa dengan yang terjadi dalam water scrubber. Manfaat utama meliputi 1. Proses ini dapat mencapai penambahan metana lebih dari 97%. 2. Penggunaan daya yang relatif rendah. 3. Proses ini menghasilkan tingkat emisi yang rendah. 4. Pada aplikasi tertentu, proses ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan nitrogen dan oksigen. Masalah utama yang harus diatasi meliputi 1. Hidrogen sulfida perlu dihilangkan sebelum PSA. 2. Peralatan yang digunakan relatif mahal. Pemisahan membran menjadi pilihan yang lebih disukai untuk menghilangkan karbon dioksida. Mudah dioperasikan dan tidak melibatkan penggunaan cairan. Membran dikemas, dikirim ke site dan dapat langsung digunakan. Biasa disebut plug and play, yang membuatnya jauh lebih mudah untuk diinstal. Persyaratan kinerja utama membran adalah selektivitas relatif bahan membran terhadap gas yang berbeda. Dalam tabel ini misalnya, selulosa asetat memiliki koefisiensi permeabilitas 10 untuk karbon dioksida dan 0,36 untuk metana. Koefisien permeabilitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa gas dapat bergerak lebih mudah melalui membran, yang berarti dapat melewati membran dengan lebih cepat. Dalam konteks proses pemisahan membran, zat dengan koefisien permeabilitas yang lebih tinggi akan memiliki flux yang lebih tinggi, yang merupakan laju lewatnya zat persatuan luas membran. Hal ini menunjukkan bahwa metana yang akan melewati membran ini berjumlah hampir 30 kali lebih banyak daripada karbon dioksida. Dengan menggunakan membran secara berurutan atau bertahap, kemurnian metana dapat ditingkatkan. Seperti dapat dilihat, ada sejumlah bahan membran yang berbeda yang dapat digunakan untuk pemisahan gas yang berbeda. Membran yang digunakan dalam teknologi ini biasanya terbuat dari polimer atau bahan lain dengan ukuran pori tertentu dan sifat permukaan yang memungkinkan transportasi gas yang selektif. Ketika biogas mengalir melintasi membran, kotoran dipisahkan dari metana, menghasilkan aliran metana dengan kemurnian lebih tinggi. Salah satu keuntungan signifikan dari pemisahan gas membran adalah efisiensi energinya, dibandingkan dengan metode tradisional seperti absorpsi dan desorpsi. Karena pemisahan didasarkan pada ukuran dan permeabilitas daripada reaksi kimia atau kapasitas absorpsi, sistem membran memerlukan input energi yang relatif rendah. Selain itu, sistem ini bersifat modular dan mudah diskalakan, sehingga cocok untuk berbagai kapasitas produksi biogas. Tahap penghilangan hidrogen sulfida yang terpisah diperlukan karena membran menjadi rusak oleh gas. Jejak gas kontaminan juga perlu dihilangkan, biasanya dengan menggunakan filter karbon aktif granular yang tidak diperlihatkan di sini. Gas juga harus kering, oleh karena itu diperlukan penghilangan kelembapan. Seperti yang ditunjukkan di sini, dimungkinkan dengan pemisahan 3 tahap untuk mencapai kemurnian yang tinggi pada gas metana dan karbon dioksida. Metana diambil dari membran tahap kedua dengan kemurnian hingga 99%, sementara karbon dioksida diambil dari membran tahap ketiga, sekali lagi dengan kemurnian hingga 99%. Membran tahap ketiga diberi umpan dengan gas yang ditolak dari tahap pertama. Gas yang ditolak dari tahap kedua dan ketiga dikembalikan ke saluran masuk kompresor untuk diproses ulang. Seperti yang ditunjukkan di sini, membran dapat dipasang di dalam sekumpulan unit-unit tubular. Membran dapat dengan mudah dipasang ke dalam peti kemas. Akses untuk servis dan maintenance dapat dilakukan dari samping. Meskipun membran yang dikonfigurasi dengan benar untuk pemisahan biogas hanya memerlukan sedikit perawatan selama bertahun-tahun. Manfaat utamanya meliputi 1. Membran padat dan ringan. 2. Membutuhkan sedikit perawatan.
3. Memiliki kebutuhan energi yang relatif rendah. 4. Proses relatif sederhana. 5. Membran dapat bertahan lama jika dioperasikan dengan benar. Masalah utama yang harus diatasi meliputi 1. Dalam tahap konfigurasi tunggal, hasil CH4 relatif rendah. 2. Hidrogen sulfida dan banyak jejak gas lainnya harus dihilangkan untuk menghindari rusaknya membran. Metana yang hilang merupakan fungsi dari berbagai tahapan. Diharapkan melalui konfigurasi 3 tahap, kemurnian metana hingga 99% dapat dicapai. Pemisahan serogenik adalah teknologi terakhir yang akan dibahas hari ini. Teknologi ini memiliki kemungkinan terkecil untuk digunakan dalam pemisahan biogas, kecuali jika produk metana cair diperlukan. Jika digunakan, teknologi ini dapat menghasilkan metana dengan kemurnian tinggi dan kehilangan yang relatif kecil. Faktor utama yang digunakan untuk memisahkan metana dari karbon dioksida menggunakan serogenik adalah suhu. Seperti dapat dilihat di sini, karbon dioksida akan menjadi cairan pada suhu yang lebih hangat daripada metana. Bahkan di bawah 31,1 derajat Celcius dan 73 atmosfer dimungkinkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi cairan. Lebih umum, tekanan yang lebih rendah dan suhu yang lebih rendah digunakan untuk mencairkan karbon dioksida. Jika tujuannya adalah untuk menghilangkan oksigen dan nitrogen dari metana, pabrik harus beroperasi dalam kisaran suhu kriogenik. Metana memiliki titik didih sekitar 164 derajat Celcius, oksigen sekitar minus 183 derajat Celcius, dan nitrogen minus 196 derajat Celcius. Pemisahan kriogenik melibatkan pendinginan gas dan secara selektif mengembunkan berdasarkan titik didih dan kepadatan cairan. Dalam proses ini, biogas pertama-tama dikompresi dan kemudian didinginkan hingga suhu yang sangat rendah melalui pendinginan serogenik menggunakan prinsip Joule-Thomson. Ketika suhu turun, komponen yang berbeda dalam campuran biogas mengembun dan mengeras pada titik yang berbeda. Metana memiliki titik didih rendah, tetap dalam keadaan gas, sementara kotoran seperti karbon dioksida, uap air, dan hidrokarbon yang lebih berat membeku atau mencair sehingga dapat dihilangkan. Hal ini memungkinkan produksi metana kemurnian tinggi. Terlepas dari efektivitasnya, pemisahan gas serogenik hadir dengan kebutuhan energi yang signifikan karena kebutuhan akan suhu yang sangat rendah membuatnya kurang hemat energi dibandingkan dengan metode pemurnian lainnya. Ada banyak jalan proses yang dapat digunakan untuk memisahkan biogas dan serogenik. Ini adalah versi yang lebih sederhana untuk menyoroti prinsip-prinsip yang terlibat. Di sini biogas dikompresi dalam kompresor 4 tahap, kemudian didinginkan oleh counterflow heat exchanger dan refrigeration loop, sebelum diperluas menjadi kolom pemisah. Pada suhu dan tekanan yang sesuai dengan desain dalam konfigurasi khusus ini, gas metana tetap menjadi gas dan mengalir melewati bagian atas vessel, sedangkan karbon dioksida berubah menjadi cairan dan mengalir dari bawah. Perlu dicatat bahwa dalam konfigurasi ini, setiap oksigen dan nitrogen dalam gas umpan akan tetap menyatu dengan metana dan membutuhkan proses tambahan untuk pemisahan. Grafik ini menunjukkan kotak dingin besar di mana kelangsungan proses fraksinasi cairan serogenik yang berbeda terjadi. Seperti diagram alir proses sebelumnya, proses yang terlibat meliputi kompresi, pendinginan, dan ekspansi Joule-Thomson. Manfaat utamanya meliputi 1. Teknologi ini dapat menghasilkan metana dari karbon dioksida dalam jumlah besar dengan kemurnian tinggi. 2. Teknologi ini mudah ditingkatkan. 3. Tidak ada bahan kimia yang digunakan dalam proses. Masalah utama yang harus diatasi meliputi 1. Proses ini banyak menggunakan listrik untuk kompresi dan pendinginan. 2. Banyak peralatan khusus diperlukan. Kehilangan metana dengan teknologi ini bisa sangat rendah, bahkan nol. Hybrid system melibatkan pencampuran teknologi untuk mendapatkan produk akhir yang ditargetkan dengan cara yang optimal. Misalnya,
water scrubber dapat digunakan sebagai proses front end untuk menghilangkan karbon dioksida dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan membran yang lebih sedikit atau PSA yang lebih kecil. Demikian pula, Xerogenik dapat dikombinasikan dengan PSA atau teknologi membran untuk mencapai metana dengan kemurnian yang lebih tinggi dengan menghilangkan jejak gas seperti nitrogen dan oksigen. Kombinasi lain yang dapat digunakan dalam penggunaan membran untuk menghilangkan karbon dioksida dengan PSA di bagian akhir proses untuk menyaring nitrogen atau oksigen guna melacak konsentrasinya. Setiap aplikasi memiliki solusi optimalnya sendiri. Kondisi di mana ada pasokan air yang memadai dan tidak ada masalah dengan pembuangan air limbah, water scrubber dapat mencapai kemurnian metana lebih besar dari 96%. Ini adalah teknologi dengan biaya dan kompleksitas yang rendah. Water scrubber tidak memfasilitasi pemulihan karbon dioksida. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, teknologi membran adalah pilihan terbaik selanjutnya. Teknologi membran akan menghasilkan kemurnian metana yang berkonsentrasi tinggi dengan sedikit kompleksitas, tidak membutuhkan bahan kimia dan mudah dalam pengolahan dan pembuangan limbah. Rekomendasi di atas berlaku jika terdapat analisa cost, benefit yang terperinci, lokasi yang spesifik, dan sebuah bisnis plan. Pandangan luas mengenai faktor komersial akan dibahas dalam slide ini. Penting untuk memperhatikan informasi ini karena biaya yang dibutuhkan akan bergantung pada berbagai faktor spesifik di lokasi, seperti kondisi tanah, letak lokasinya, misalnya Jawa atau Papua Tengah, kondisi akses, serta spesifikasi desain seperti kandungan metana dalam biogas dan apakah ada oksigen dan nitrogen atau tidak. Seperti dapat dilihat, komersialisasi untuk setiap teknologi bervariasi dengan kompleksitas dan kecanggihan setiap pilihan. Water scrubber mungkin merupakan solusi biaya terendah, kecuali jika terdapat faktor yang tidak kondusif, dan Xerogenik mungkin yang paling mahal. Namun, dalam situasi tertentu, Xerogenik akan menjadi teknologi pilihan karena kemurnian metananya yang tinggi. Studi kelayakan lengkap akan diperlukan untuk menilai mana pilihan yang terbaik dalam kasus tertentu. Studi semacam itu akan mencakup lokasi, akses, kondisi tanah, persyaratan produk, ketersediaan pasokan utilitas, ketersediaan teknis operasi yang berkualitas, dan banyak lagi. Sekian kesimpulan dari presentasi kami. Sekarang adalah waktunya kami membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih Pak Sabto. Saya harap peserta harap informasi yang kami tampilkan dalam video ini bermanfaat bagi semua orang. Kita saatnya sesi tanya jawab. Di sesi ini Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetikkan di tombol Q&A. Di bawah layar ada Q&A. Atau Anda juga dapat menyayangkan pertanyaan Anda secara real time dengan mengangkat tangan. Anda dapat melakukan ini dengan menekan tombol raise hand yang ada di sesuatu tempat di bagian bawah layar. Untuk kedua-duanya metode, mohon tersebut silakan mulai dengan memperkenalkan diri Anda, nama dan perusahaan atau organisasi. Oke, sekarang kita mulai dengan sesi tanya jawab. Ada Anda pertanyaan? Halo Pak Yakob. Ya. Pak Yakob, saya Setio dari PT Dharma Satya Nusantara, Pak. Selamat pagi, Pak. Atau udah selamat siang? Ya, selamat siang. Kami sedang di Kalimantan Timur, Pak. Selamat siang, Pak Yakob. Oke. Sampai kita pernah ketemu ya di kantor Jakarta. Iya, betul, Pak. Pak Yakob, saya tadi cukup kaget juga ya. Selama ini saya hanya pakai membran sistem untuk upgrading. Ternyata ada banyak sistem
dari Aha. water scrubber, PSA, sampai cryogenik ya. Ya. Jadi saya ingin lebih tahu lagi Pak, yang pernah dipasang oleh organik untuk CO2 separation ini yang tipe apa ya Pak? Memang di awal sudah disebut bahwa tidak ada tipe yang lebih baik dari yang lain, tapi kami ingin tahu Pak, organik sendiri yang pernah dipasang, diinstal itu yang seperti apa Pak? Itu saja Pak Yaakob, thank you. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini saya alirkan ke mungkin Bapak Robert. Robert, there's a question. The question is, he was very surprised that there are more than one method. There's the water method and there is the membrane method. The person who asked the question was having the impression there's only one. So what the question is asking is, he would like to know of organics experience of using another method, and what was the benefit it brought to that particular use, and any other methods that we have not used in Indonesia. Wow. So all of the technologies that we have presented, we have used at different times in our history. And each technology has its own best point of application. So where we use thermal swing is when we want to produce liquid methane, for example. If you want to produce liquid methane, then you have to use cryogenics. And thermal swing is a good front end for cryogenics. I think the answer to the question is that each technology has its own best point of application. As we said in the presentation, we looking at Indonesia, we think that membranes are a good solution, and in specific circumstances, water scrubbing can also be a good solution. PSA, thermal swing, cryogenics are all a bit specialized and may have a point of application in Indonesia, but not in general. Okay, thank you, Robert. Bapak, ada jelas mau aku jelasin dalam bahasa yang It's okay Pak Yaakob. So just ngerti. for information Pak, we will develop another bio-CNG plant. So if you're willing to join the project, so we will happy if organic will come and as our contractor Pak. Thank you Pak. Very good. Thank you, Pak. Yes, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Enough Pak Yaakob, thank you very much Okay. for this seminar. Terima kasih, Pak. Thank you. Oke, sekarang ke lain. Ada pertanyaan dari yang lain? Ini ada satu pertanyaan dari Pak Nasir. Tidak sebut dari mana Pak Nasir itu. Ini pertanyaannya, apakah Anda melihat peran pemisahan cryogenik di Indonesia? Oke, untuk jawab ini, Pak Tajudin mau dijawab? Ya, Pak, siapa tadi namanya? Pak Nasir. Pak Nasir, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pemisahan secara cryogenik ya, atau bisa dikenal dengan bio-LNG atau LNG yang sifatnya berukuran kecil ya, itu sebenarnya sudah dikembang atau sedang dikembangkan, ongoing. 2,5 mmSK per day ukurannya atau 2.500 ml/BTU di Pasuruan oleh PT Liquid Nusantara Gas.
Tapi kalau misalnya kita mau pakai buat let's say kelapa sawit ya, mungkin ukurannya hanya 0,3 MSK per day atau 300 MMBTU. Rasanya untuk CAPEX ya, itu akan tidak terlalu kompetitif. Kecuali kalau mungkin kita mau buat parasi cryogenik ini atau LNG ini untuk ukuran minimal 1 MMSK per day. Karena untuk ukuran 2,5 MMSK per day saja atau 2.500 MMBTU, mungkin CAPEX-nya bisa mencapai sekitar 8 sampai 10 juta USD. Jadi kalau memang Bapak Nasir ingin menerapkan bio LNG di Indonesia, sebenarnya sih oke-oke saja. Tapi tadi jumlahnya mungkin agak lebih besar, paling nggak 1 MMSK per day, sehingga CAPEX-nya akan sangat kompetitif. Karena kalau untuk 0,3 dengan 1 MMSK per day mungkin perkiraan CAPEX-nya tidak terlalu jauh ya, dan sebaiknya jumlahnya minimal 1 MMSK per day. Pertanyaan untuk apakah mungkin bio LNG diterapkan di Indonesia, mungkin, tapi kita harus lihat benefit, pros dan cons-nya, dan kami merekomendasikan untuk paling nggak 1 MMSK per day. Demikian Pak, mungkin sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Tajudin. Pak Nasir, saya harap ini sudah jawab pertanyaan Anda. Oke, saya lanjut. Ada satu lagi pertanyaan yang diketik barusan tadi. Itu dari Manggarai Hutman Harapan. Harahap. Maaf. Harahap. Pertanyaan adalah, dari paparan tadi saya tertarik dengan teknologi permisah dari biogas ke biomethane. Apakah ada teknologi biomethane menjadi liquid methane? Saya akan the question is this, who can answer this? From the explanation above, I'm interested in the technology for separating biogas from biomethane. Is there a technology for biomethane to become liquid methane? That's the question. Is there a technology for biomethane to become liquid methane? Who would like to answer this? Well, Robert is our cryogenics expert, so I suggest he answer this one. Yeah, okay. Yeah. So if you want liquid methane, then you have to use cryogenics, because liquid methane is a liquid at a very low temperature, minus 230 or 40, I think. So you have to use cryogenics. Liquid methane is only beneficial where liquid methane is required for the process, or where the transport distances are very high. As a liquid, the methane is more energy dense, so you get more liquid methane, you get more methane into liquid than you do into compressed gas, quite considerably more. So transport costs are reduced by using liquid methane. So it depends on the distance, the roads, and the use. But for liquid methane, you need to use a cryogenic process. Oke, thank you. Mungkin saya tambahkan. Boleh, Pak Tajudin, silakan. Ya, untuk liquid ya, sebenarnya memang tadi sudah disinggung, untuk liquid ini kita bisa mengangkut lebih tinggi daripada biometan atau bio-CNG dikenal di Indonesia ya. Itu mungkin ukurannya, kalau misalnya pakai bio-CNG kita perlu 3 truk ya, kalau pakai liquid mungkin cuma 1 truk, jadi 1/3 kira-kira. Dan biasanya memang sangat saving ya, untuk terutama transportasinya untuk yang liquid ini, dan tidak terlalu traffic karena lebih sedikit transportasi yang dibutuhkan. Demikian.
Oke, terima kasih yang mengarai Hutman Harahap. Saya harap sudah jawab pertanyaan dari Pak Tajudin juga. Ada tambahan dari Bapak juga. Apakah ada alat biomethane yang kapasitas kecil? This is another question from the same person. Is there a smaller capacity unit for this, or is that fixed where you need to have a minimum, or is there smaller capacity? Robert? Mark can answer that. Yes, there are smaller capacity units. We can make them very small, but there is a point where the economics for the investment in a small scale unit don't make sense compared to the revenue that you can generate from a small scale unit. So the answer is yes, we can make any scale that is required. The important thing is there is an economic driver for the customer to make it worthwhile. Oke, pertanyaan disingkat aja, ada bisa kapasitas kecil. Yang limitasi itu hanya commercial viability aja. Oke. Ya, saya lanjut. Ada satu pertanyaan dari Nurish Christine Griapon. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Saya Nurish. Pertanyaan saya, karena kebanyakan kelemahan dari beberapa permisahan adalah hidrogen sulfida dan harus dipisahkan sebelum masuk ke dalam pemisahan biomethane dan CO2. Apakah dalam sistem organik juga mengalami pemisahan H2S? Oke. Dalam bahasa Inggris, in English. Hello, sir. Good afternoon. I'm Norish. My question is, because the main weakness for the separation is the removal of hydrogen sulfide, and it must be separated before dealing with the biomethane and the CO2. Does the organic system also handles the separation of the H2S? Maybe I can answer the question, or anyone like to answer that first? No, go ahead, Jacob. Okay. Yes, in the system, in bahasa, maaf, Norish. Dalam sistem kami juga harus perlu dipisah H2S dulu. Itu seperti semua sistem untuk biogas. Cuman sistem kami itu ini karena end user itu perlu dipisah jadi biomethane, kami harus lebih dikurangin untuk sesuaikan untuk perluan H2S minimalnya harus berapa, mungkin 0 atau 1% atau 2%. Ya, sistem kami ada juga untuk pemisahan hydrogen sulfida dulu sebelum bisa COD dari biomethane. Oke. Pertanyaan satu lagi dari Sahat dari Evans Group. Selamat siang. Untuk peluang marketplace bio-CNG bagaimana? Apakah bisa tunjukkan potensi kemana saja? Pertanyaan ini dalam bahasa Inggris adalah what are the market opportunities for bio-CNG? Can you show any potential? Pak Tajudin, would you like to answer this? Ya, terima kasih. Yes. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sahat ya dari PT Evans. Sebenarnya untuk market ya bio-CNG itu kita bisa mengikuti market dari CNG itu sendiri karena CNG untuk Pulau Jawa sangat banyak sekali industri yang membutuhkan CNG. Bahkan banyak gas distributor CNG ya yang punya misalnya untuk pipeline CNG bisa 50 sampai 70 MMSK per day untuk satu gas distributor. Sedangkan untuk di Sumatera, di Medan cukup juga banyak ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang butuh gas CNG, di mana kita bisa
dapatkan dari bio-CNG atau dari sumber yang renewable. Misal plantation ya, kelapa sawit atau plantation yang lain. Untuk di Medan sendiri banyak sekali ya, bisa kita lihat misalnya untuk di Inalum sendiri butuh 1,1 mmSK per day, Domba Mas sekitar 1 mmSK per day, kemudian juga ASW Food banyak sebenarnya keperluan untuk bio-CNG. Jadi tidak perlu khawatir, kita bisa mungkin diskusi lebih lanjut untuk market mapping dan kemungkinan untuk selanjutnya kita bisa bikin bisnis model dan model scaling. Terima kasih. Mungkin cukup atau ada pertanyaan kembali silakan. Oke, terima kasih Pak Tajudin. Ada satu lagi pertanyaannya. Ini adalah dari Mengarai Hutman juga. Di mana saya dapat link alamat informasi alat biomethane di Indonesia atau di dunia? Nah, saya kurang paham. Tapi kalau informasi dan link ini, mohon dikontak kita punya kolega. Akhir webinar ini kami akan kasih informasi tentang semua kontak personal kami untuk lanjut ada pertanyaan apa lagi. Nah, waktu itu kami bisa berikan link dengan link atau alamat informasi tentang equipment biomethane di Indonesia. Oke. Itu nanti akhirnya kami siarkan layar, diberitahu semua informasi kontak-kontak untuk masing-masing staff kita. Oke, ada satu pertanyaan baru masuk lagi dari Sony Afrianto Rakmawan. Selamat siang. Question in English. How much cost to operate a bio-CNG plant per MMBTU with those process had been explained, water bioscrubber or bioscrubber chemical. I repeat the question. How much cost to operate a bio-CNG plant per MMBTU with those process had been explained, water scrubber or bio-CNG chemical. So this is cost to operate. Who'd like to answer this? Well, it's a very tricky one to answer, but maybe while we're having a think about the actual numbers involved, it is worth saying that the driver for all of these projects is the quality of the methane required at the back end. So obviously, the lower the quality required, the cheaper the process. In terms of specifics, it will depend heavily on whether you can use any waste heat, what your electricity costs are, what your chemical costs are. So to give you a proper number there, we really need to understand the requirements at the back end. We can probably give you some estimate figures, but even that would require some estimate output. Yeah, so the range of costs is about 7.5 US dollars per MMBTU to about 9.5 or 10 US dollars per MMBTU, but it would depend on location, the resources that are available, the technology that's used, the operators that are required, the remoteness of the plant. If it's in the middle of nowhere, then it may be difficult to get qualified people to operate it without paying a lot of money. So there are a huge range of factors which influence individual specific situations. Okay. Saya go on to next question. Lanjut ke pertanyaan baru satu lagi dari Bapak Dwi Lokito. Selamat siang Pak, apa kabar?
pertanyaan adalah untuk PT Organik untuk sistem terbaik dengan biogas plant yang di Bandung sebelumnya oleh PT Organik jika dikembangkan menjadi bio-CNG system. Mana yang paling feasible dari segi capex dan opex dan cost per kilogram biomethane? Dalam bahasa Inggris, for PT Organics, for the best system with a biogas plant previously built by PT Organics, if it is developed into bio-CNG, which system is the most feasible in terms of capex and opex and cost per kilogram biomethane? Anyone like to answer this question? Wow, they're all We can feasible. try. Are you going to say something, Mark? I'm probably going to say the same thing as you, Rob, which is that they are all feasible and all degrees of profitability. And it feeds into what you said just now about the site specifics, what is available. Obviously, if there is waste heat available or there is cheap electricity, it will feed into the OPEX and CAPEX equations very strongly. So to give a simple answer is impossible without knowing an awful lot more about the situation. The best ones, I think, are the simplest ones. So the ones which are the easiest to operate. So if you have a market for a lower quality biomethane on the outlet, then that is probably going to be a better return than having to run, for instance, a cryogenics system for liquid methane. Dan boleh saya tambah sedikit ya. Thank you Mark. I'll add on a little bit here. Terima kasih Pak Dwi Likito. Saya Pak Andi. Mengenai berhubung dengan bio-CNG dengan capex opex ini, sudah tentunya capex opex yang menggunakan separation technology, menggunakan bio scrubber atau water scrubber adalah menguntungkan. Juga terkait dengan kapasitas ya, kapasitas pome yang dimasukkan per hari, bermana kemungkinan kalau 60 ton per hour FFB itu mungkin biogasnya production untuk CNG adalah mungkin dalam 280 MMBTU. Jadi itu akan costnya. Tapi capex dan opex memang water scrubber akan manfaat lah sebaik sekali. Kalau kuantitasnya lebih banyak, mungkin 500 atau 1000, itu mungkin capex-nya dengan opex-nya berlainan sistem bioseparation dia, biogas di tanah separation teknologi itu. So itulah kami punya pameran itu. Oke, thank you Pak Andi, and saya harap Pak Dwi cukup jelas. Kalau ada apa lagi boleh dikontak kami. Pertanyaan satu lagi dari Pak Sony lagi ya. Another question from Sony again. Is it possible to combine meaning mixing or blending the output sales product among bio-CNG and natural gas in one piping infrastructure? Is there any additional equipment needed if we assume the gas specification is the same? Who would like to answer this? Yes, it's possible. It's been done. We've done it in Hong Kong. So you can bleed a landfill gas has been cleaned up and is fed when it is confirmed to be of certain quality into the pipeline gas for the region.
So yes, it is possible. But you do need additional equipment because you have to be sure that you don't get backflow and things like that. So you don't. So you have to have control, have an additional level of safeguard and control to make sure that the injected gas goes in the right direction with the right quality control to ensure that there's no problems with the main gas pipeline. Yes, and it's quite an expensive piece of kit. In the UK, we have to inject an odorant into there as well, so it's a very complicated process, but possible nonetheless. Yes. Okay, thank you, Mark and Robert. Sebelum saya lanjut, saya mau berikan kita hanya ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Oke. Sini ada satu pertanyaan dari Guru Satria. Dan mana lebih profit di antara utilize to electricity dan convert to bio-CNG? Question is, which one makes more profit? To utilize for electricity or for bio-CNG? Question. That's the question. And anyone like to answer? Ya, mungkin bisa saya jawab ya. Yeah. Sebenarnya kalau untuk ke listrik ya, dulu ya mungkin agak-agak bagus ya secara penjualannya, marketnya ya. Namun sekarang karena ke PLN juga kontraknya biasanya excess power, jadi misalnya dalam setahun terus bisa diperpanjang atau tidak ya. Jadi kurang baik kalau misalnya untuk ke elektrik, dan tapi akan lebih bagus kalau misalnya elektrik ini dipakai untuk sendiri ya, atau grup sendiri, karena cukup bagus untuk replace dari PLN grid. Makanya sekarang ini kebanyakan beralih ke bio-CNG, di mana banyak industri yang memerlukan gas dan bisa dibawa dengan isotank. Demikian. Oke, terima kasih Pak Tajudin. Sini ada satu lagi pertanyaan dari PT Evans, Pak Rangga Radika. Dia ada 3 pertanyaan. Saya satu-satu dulu ya. Pertanyaan 1, pertama, berapa persen CH4 atau methane di pasaran di Indonesia dengan volume sama, dan berapa persen CH4 berbeda? Apakah ada perbedaan dari harga, teknologi yang sesuai untuk memproduksi biomethane sesuai kebutuhan pasar? Okay, question in English ya. So is it possible, sorry, the question, let me check again. How many percent CH4 for Indonesia and volume for CH4 actually, I don't quite understand this question, so how to answer this, but I'll go on to the next question. Berapa konsumsi power kilowatt pada kelima jenis teknologi, mana yang lebih efisien? Of all the technologies that were introduced in the webinar just now, the question is how much is the power consumption among all the with all the 5, and which is the most efficient? I think power consumption difficult to answer without knowing the details, but maybe efficiency. Anyone like to answer? Depends on the objectives. So on an equal playing field where you're trying to get 97% methane, which is 97, 98% methane, then perhaps you would use membranes or water scrubbing. Water scrubbing, as the name implies, means you need a lot of water
to use as the scrubbing fluid. With membranes, you don't have any consumables or any chemical or water requirements. So that's the big advantage of membranes. So I think those two are the most efficient. Then as the quality requirements go up, then you'll incur additional costs and additional energy requirements to purify the methane. Oke. Mungkin sedikit Pak Jacob ya, untuk yang nomor 1 ya, saya paham ini pertanyaannya, bahwa sebenarnya memang kalau untuk harga dari CH4 itu tergantung dari lokasinya ya. Kalau di Medan untuk CH4 CH4 ya, atau atau CNG ya, atau gas lah, itu 10 sampai 12 dolar per MMBTU, tergantung dari permintaan volumenya ya. Kalau misalnya di bawah 1 mmSCF per day permintaan dari customer, biasanya bisa berharga 12 dolar per MMBTU. Ya, jadi tergantung dari lokasi. Bapak Rangga minta lokasi di mana, nanti kita bisa lihat dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Okay. Terima kasih Pak Tajudin. Going back to the earlier question by the same person, Rangga, my understanding of the question is like this. If there is a different requirement for CH4 for the same volume, would there be a price difference? So for example, if the requirement is 94% compared to another requirement is 96%, is there a difference in the price? Or is there a different technology required for different required methane percentages? Yes, there is different technologies for different purities on the outlet. So first job with any project is to establish what the required delivery percentage is. Then the appropriate technology can be selected and the appropriate costs put in place. Okay. Thank you. So Bapak, itu ya ada perbedaan harga untuk berbeda presentasi juga itu dan teknologi. Ya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Rangga, kebutuhan serta cost bahan kimia pada chemical absorption berapa, serta handling excess bahan kimia yang menggunakan bahan kimia. Question is need and cost of chemicals for chemical absorption and handling. So the question is, what is the type of chemical and cost of chemical for chemical absorption and handling of chemicals that use chemicals? I think it's a very general question. It can't be specific about cost now. Robert, Mark, you want to say anything? Yeah, so if when you're using absorbent chemicals like Selexol or amines or ethanol or methanol, you consume the chemical. So when the chemical is wasted, it's no longer performing. You have to dispose of it, and really the choice of chemical comes down to the cost of the chemical and its availability. If you choose a chemical which is difficult to get a hold of and expensive, then you have problems. So you choose the most available, the most economical chemical to use for your particular application. But bear in mind that even with whatever chemical you choose, you will have disposal costs. Okay, thank you, Robert. Pak Rangga, saya harap Bapak ngerti itu tergantung chemical availability juga. Kalau susah available itu cost-nya lebih tinggi. Dan disposal juga, harus ada cara disposal. Kalau disposal itu sulit, itu cost-nya lebih tinggi juga. Oke, terus bukan hanya capital cost kita harus lihat, operational cost juga harus dilihat. Oke, saya jawab yang terakhir ini, last question ya. Last question now, this is from, let me see, who is it?
Okay, from Ipan Manalu. Okay, Ipan Manalu. Okay, pertanyaan adalah pada water scrubber system, mohon informasi parameter yang baik untuk memaintain sumber raw water scrubber agar bakteri anaerob bisa efektif bekerja mengurangi H2S. Terima kasih. Okay, this is a question on the water scrubber system. In the water scrubber system, please provide information on the parameters to maintain for the raw water scrubber source so that the anaerobic bacteria can still work effectively to reduce H2S in the bioscrubber. Maybe is this for question for Robert? Water scrubber specialist. Yeah, well, Oh, I'll Mark. just jump in there quickly. If you're scrubbing with water, there is a requirement for a high water flow. If you are trying to maintain an H2S biofilter, there is a requirement for a low water flow. So trying to combine the two into a single system would be a challenge, is my opinion. Yes, and the water scrubber would operate at pH, ideally at a neutral pH, whereas the bioscrubber would operate at a low pH. And as the water scrubber is taking out carbon dioxide, it will become more acid. So the two liquids shouldn't really be mixed at all. One is low pH, one is rising pH. So they should keep the two circuits separate. Yeah, two separate pieces of equipment. Yeah. Oke, saya harap ini udah jawab pertanyaan Anda. Dengan ini kami akhir tanya jawab. Saya banyak terima kasih ke semuanya. Webinar ini akan tersedia untuk dilihat di YouTube ya. Oke. Dan mungkin tunggu 2-3 hari baru ada di YouTube. Terus semua yang kami sebut disiarkan, Q&A semua ada di dalam YouTube, akan ada. Selanjutnya, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi salah satu staf Organics. Oke, nah ada di layar, semua ada. Sebelum layar ini berubah, tolong ambil foto atau snapshot. Oke. Anda dapat menghubungi kami melalui bisa di email atau langsung lewat telepon atau WhatsApp. Ya. Tadi ada satu pertanyaan minta kontak untuk Pak Tajudin, ya ada di situ di layar. Oke. Sedikit informasi, untuk kontak yang email saya tidak ada maksumnya, jadi tajudin@organics.co.uk. Terima kasih. Oke. Selain itu, Anda juga mendapat menghubungi website kita, kami dari QR code yang akan sedang udah disiarkan di layar. Klik scan itu QR code-nya bisa langsung ke website kami. Oke. Terakhir, semoga semua orang menikmati webinar kami. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya mengakhiri webinar ini dengan berterima kasih kepada semua orang. Terima kasih lagi dari saya dan atas nama rekan-rekan saya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih juga. Terima kasih.